balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan hari ini di hari Selasa ya, minggu kedua di pekan ini kita melihat indeks harga saham gabungan masih terkoreksi, masih berada di zona merah dan juga makin mendekati level 7.600 gitu ya. Tadi tadi itu ditutup di 7.606 dan ini menandai kita sudah 5 hari berturut-turut berada di zona merah. Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, ini yang menarik nanti kita bahas dengan narasumber kita. Ada Om Ben dengan temanya ini menarik juga ya. Temanya itu sangat sederhana, modal kecil jadi besar. Nah, di tengah kondisi market yang kayak gini, gimana caranya kita supaya bisa konsisten tradingnya dengan modal yang kecil itu bisa kita manage ya untuk bisa menjadi lebih besar lagi modalnya gitu ya. Tapi dengan tentunya dengan konsisten dan juga dengan aman, karena kalau sudah aman pasti cuan gitu. Dan saya mau bilang ke teman-teman semua, disclaimer on, keputusan jual beli ada di tangan teman-teman sekalian. Dan juga berkaitan dengan market, memang hari ini cukup berat karena masih terkoreksi dan juga ada sentimen terkait dengan harga minyak yang dari kemarin ini memang apa ya namanya ya, dibicarakan terus dan terjadi karena minusnya sampai 6%. Jadi logikanya itu adalah kalau minyak itu minus 6%, inflasi di Amerika bisa-bisa turun karena oil is the mother of commodity. Dan ketika Amerika Serikat menurunkan suku bunga, dan pasti menurunkan suku bunga kalau misalnya inflasinya itu turun, ya negara-negara lain ini juga pasti akan menurunkan suku bunga juga. Nah, inilah sebenarnya yang banyak analis-analis bilang itu menggoyang pasar gitu ya. Jadi banyak investor karena udah tahu suku bunga bakal diturunin, dia keluar dulu dari market gitu ya, mau ngelihat, mau wait and see gitu. Gimana nanti efeknya di kurang lebih mungkin sebulan ke depan gitu ya, selesai bulan apa namanya, selesai bulan Oktober ini. Karena besok ini adalah earning season juga ya di dalam negeri gitu. Ada earning untuk BRI, BCA, BNI, Mandiri gitu. Kalau teman-teman lihat hari ini BRI itu udah terkoreksi 1%-an gitu ya. Yang paling berat itu ada di BNI 3,6% kalau nggak salah. Kemudian ada BCA, dan yang stagnan gitu ya, nggak naik nggak turun harganya ketika ditutup itu adalah Mandiri gitu. Tapi ya belum tentu dia yang paling resilient juga ya. Kita lihat nanti earning seasonnya gimana gitu, karena ini akan kurang lebih menggambarkan kondisi perbankan di dalam negeri gitu ya, dan kondisi bisnis juga di dalam negeri gitu, kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita kaitkan dengan tema kita, gimana caranya supaya dengan kondisi di tengah-tengah kondisi kayak gini ya, sudah ada pelantikan, sudah kelar pelantikan presiden di Indonesia, nanti di November mau ada election di US gitu. Gimana caranya kita memanfaatkan momentum akhir tahun ini supaya modal kita yang kecil itu bisa jadi besar. Langsung aja kita invite uh, narasumber kita pada malam hari ini. Ada Om Ben ini. Udah connect akhirnya. Wah, langsung ada chart. chart Chartnya tadi kelihatan Om Ben. Chart apakah itu? Ya, tadi Oke. tadi sementara Daniel ngomong ya saya coba prepare ya beberapa chart yang memang untuk kita ya kalau pasti teman akan nanya lah ya. Kasarannya mungkin ingin ngerti tadi kan BBNI dan lain sebagainya lah ya. Saya iseng-iseng ya sekalian siapin. Iya, mantap. Wah, thank you banget Om Ben. Ngomong-ngomong, udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol Om Ben. Saya sudah menyimpan banyak pertanyaan untuk Om Ben karena udah lama nggak ngobrol-ngobrol market ya. Apalagi temanya hari ini menarik banget nih. Iya. Sangat berbeda dengan tema-tema lainnya ya yang membahas sentimen pasar. Ini kita membahas sentimen kantong pribadi. Bagaimana kita membesarkan modal yang kecil gitu ya Om Ben. Setuju, setuju. Oke, oke. Om Ben, kita komentarin market dulu gitu ya, Om Ben. Di mana market ini udah 5 hari loh di akhir bulan Oktober ini ya, menjelang akhir-akhir bulan ini udah hari kelima kita ada di zona merah gitu. Pasti ini para pelaku pasar nih, cuan troopers nih pengen tahu bakal lanjut terus nggak nih sampai di bawah 7.600 gitu untuk bulan Oktober
tahun ini Om Ben? Kalau saya lihat untuk November ya, November itu kan biasa secara historikal memang IHSG terkoreksi ya. Biasanya kan secara historikalnya begitu. Marketnya merah Iya. selama November. Kalau saya lihat dengan adanya dari chart ya, saya coba pindah ke chart dulu deh ya. Mm-mm. Dengan Siap. adanya chart seperti ini, bentar, saya naikin dikit biar enggak. Nah, ini dengan chart seperti ini kan kelihatan ya bahwa IHSG kita itu memang belum menyentuh supportnya ya. Ya, jadi ini ada garis panjang yang saya gambar ya. Ini adalah support IHSG kita dan ini saya expect untuk target penurunan ya IHSG kita ini sekitar 7350 ya sampai di situ. Jadi kenaikan sementara dan ini terkonfirmasi ya di sini membentuk yang namanya lower high ya, lower high jelas banget ya. Dari sini high, kemudian low, lower high lah. Ini akan mencari lower low-nya dan lower low-nya ini saya perkirakan bisa sampai di 7350-an ya, sampai di sini. Jadi itu yang membuat saya kemarin bilang sama banyak teman ya bahwa teman-teman itu harus menyiapkan diri ya. Saya pribadi saya lebih banyakin cash ya karena dengan market yang sangat sepi seperti ini dan memang banking juga terkoreksi, kemudian saham Pak PP dan saham-saham big cap selainnya terkoreksi secara serempak, berarti menunjukkan bahwa adanya adanya outflow dana yang keluar di market secara bersamaan ya. Jadi kayak koreksi IHSG kemarin yang sampai minus hampir 1% kan, yang kemarin itu yang terjadi adalah koreksi bareng-bareng, rame-rame koreksi dan market nggak ada gairah ya, buying powernya nggak ada banget, semuanya seperti condong untuk keluar dari market. Nah ini yang membuat saya, wah ini memang udah konfirmasi ya dengan adanya chart yang tadi saya sampaikan seperti itu, ditambah juga dengan marketnya lagi nggak asik seperti ini ya, kita harus memperbanyak cash aja. Ya itu tujuannya untuk nanti kita bisa cover balik ketika memang udah berbalik arah dan udah mencapai bottoming ya seperti itu dia dan udah ada pantulan. Nah itu kita baru entry lagi di sana begitu. Oke, oke, oke. Berarti ini modenya wait and see ya. Tadi ada potensi secara teknikal dia ke 7350 dulu ya Om Ben ya. Ya, Di tahun betul. ini dong berarti itu ya bisa kelihatan ya Om Ben. Saya melihat November ya, di November itu akan Hmm, menyentuh di situ ya, akan sebelum nanti oke. Desember akan rebound lagi ya seperti itu. Hmm, 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 hmm. Oke, berarti strategi wait and see teman-teman cuan troopers harus siapin banyak-banyak peluru ini ya. Pokoknya kalau udah mendekati, kita kan nggak pernah tahu bottomnya ada di mana ya Om Ben ya, exactly ada di Betul, mana gitu. Berarti betul. mendekati kita mulai cicil-cicil beli itu sebenarnya eh, nggak salah juga ya Om Iya, Ben ya iya, iya. strateginya ya. Iya, iya. Iya, betul. Hmm, Selama teman-teman mempersiapkan aja, karena gini, kan tadi Daniel juga bilang bahwa kita nggak pernah ngerti bottomingnya di berapa, ya kan? Bottom kita hmm, nggak pernah tahu hmm, bottom di berapa. Nah, itu yang karena itu kita harus prepare. Artinya ketika kita nyicil jangan jangan langsung masuk dalam porsi yang besar, ya. Harus hmm, membagi hmm, dalam beberapa area pembelian. Dan kita harus punya skenario seandainya gagal seperti apa, ya. Seandainya gagal, hmm, kita apakah mau melakukan averaging down dengan dana yang ada yang udah kita persiapkan ya, atau kita memang memilih hmm, untuk tunggu dulu ya, tunggu dulu nanti mantul baru kita masuk lagi seperti itu. hmm. Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Ini langsung ada yang nanya nih, Om Ben, mengenai strategi. Jadi mending cicil apa CL sesuai plan katanya. Nah ini Tergantung ini kayaknya ya, kondisi ya dompet kayaknya ya Om Ben ya kalau cut loss. betul. Satu tergantung Heeh. kondisi dompet, yang kedua tergantung dari plan yang dibuat dari awal. Makanya kan saya bilang kan, kita punya plan itu dari awal bagaimana, ya? Apakah kita Mm-mm. seorang investor yang jangka panjang, ya, long term investing ya seperti itu, atau kita hanya swing trader, atau bahkan kita hanya scalper ya, fast trader aja ya. Ya itu kita mempengaruhi semuanya. Karena ketika kita bilang kita untuk investor jangka panjang ya, artinya saya memprediksi bahwa teman-teman yang ngomong investor jangka panjang itu nggak punya perbankan di harga atas, ya kan? Karena harusnya Hmm. udah beli dari lama kan, seperti itu kan. Tapi kalau Mm-mm. belinya seperti misalnya BBRI di harga 6.000 ya, terus ngomongnya investor jangka panjang ya, saya bingung juga. Berarti kan masuknya ketika euforianya udah tinggi-tingginya kan seperti itu. Iya Ya, betul. tapi kalau memang punya BBRI misal di harga 4.500, 4.700, it's okay menurut saya, wajar banget kalau memang view-nya dalam view long term ya, seperti itu.
Oke, menarik, menarik Om Ben. Nah ini sebelum kita nanya lebih lanjut ke Om Ben, saya pengen ingetin ke teman-teman Cuan Troopers bahwa kalau telat nontonnya, jangan lupa nanti ini akan kita save di Instagramnya Sukor, di YouTube dan juga di Spotify. Tinggal searching aja Sukor Sekuritas karena kita sudah ada di YouTube dan juga di Spotify gitu ya. Di Instagram itu udah pasti juga. Dan jangan lupa teman-teman, ini kita lagi dalam periode pendaftaran Stock Wars. Nanti periode untuk kompetisinya itu ada di sepanjang bulan November. Yang katanya Om Ben tadi itu mungkin ada momentum untuk bottoming gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan sekalian kalau misalnya menang bisa mendapatkan hadiah hingga 300 juta rupiah untuk para cuan troopers. Jadi jangan lupa langsung daftar lewat memberarea.sukorsekuritas.com. Nah, buat teman-teman yang mau nanya jangan lupa langsung aja masukin di kolom question and answer ya karena ini pasti bakal banyak yang nonton nantinya ya. Jadi kita supaya gampang ngeliat pertanyaannya langsungnya tanyanya di kolom question and answer. Oke, Om Ben saya pengen nanya berkaitan dengan sektoral kan ini memang yang paling berat itu banking gitu ya karena lagi pengen earning season gitu. Nah, untuk menyelamatkan modal gitu ya, untuk membuat modal yang kecil jadi gede gitu. Kalau kita mulai cicil-cicil banking ini dari sekarang gimana nih Menurut saya menurut kalau Om memang Ben? cicil banking, ya kalau saya pribadi ketika saya melihat bahwa memang market akan bergerak turun, ya, saya akan tahan diri dulu dan. Jadi saya tidak akan Hmm, langsung cicil. Karena apa? Karena kalau kasarnya kita mengerti bahwa market ini berpotensi untuk koreksi yang membuat lower low. Kenapa kita harus cicil iya. sekarang? Gitu loh. Kenapa kita nggak Hmm, belinya nanti aja? Ketika memang benar-benar udah lower low, udah benar-benar ISG menyentuh support, baru kita mulai nyicil di sana. Kalau saya sih pribadi melihat seperti itu. Karena apa? Karena dengan adanya yang pertama kita lihat ya kondisi global ini kan semakin nggak menentu ya dengan adanya perang ya Iran dengan Israel, kemudian juga adanya Korea Utara kemarin saya lihat ya Korea Utara dengan Rusia juga yang memang udah mau bergabung dan lain sebagainya. Ini kan membuat situasi global tidak kondusif dan jelas hmm, kalau situasi tidak kondusif ini orang akan lebih mengamankan cash. Itu pasti iya, akan betul. menarik cashnya dibandingkan mereka harus nyemplung karena apa? Karena tidak ada kondusif dari keadaan ya situasi globalnya seperti itu. Kemudian yang kedua kita lihat bahwa masalah inflasi dan lain sebagainya ya dengan kita lihatlah harga komoditas emas yang terus rally terus naik hari ini emas udah 2762 saya lihat nih udah break lagi Hmm, udah naik lagi 2762 dan berpotensi all time high lagi kan seperti itu kan. Nah, ini yang menjadikan sedikit warning sebenarnya kan. Berarti akan ada apa? Kenapa orang uh, berburu emas terus ya? Itu yang jadi pertimbangan kita. Ya, jadi pertimbangan makanya dengan adanya hal seperti itu dan terutama banking juga ada banyak hal ya meskipun misalnya ya earningnya seasonnya besok bagus pun ya menurut saya itu tidak akan banyak menolong ya tidak akan banyak hmm, menolong pergerakan mungkin hanya rebound sementara saja ya hanya rebound sementara karena jelas kalau kita lihat outflow dari asing itu terutama di BBRI itu sangat konsisten sekali ya ini outflow terus keluar iya, terus dan BBRI juga membentuk lower low lagi hari ini udah jebol 4760 kan iya, iya, udah iya, di iya, betul. 4700 ya closingannya Hmm, dan itu membuat sudah semuanya mengkonfirmasi. Nah, karena kenapa ketika semuanya confirm seperti itu, kenapa kita buru-buru masuk dalam market? Itu kan yang hmm, yang yang menjadi pertanyaan kan di situ, ya kan? Jangan jangan begini, jangan takut ketinggalan karena ini adalah situasi di mana market akan koreksi. Nah, tapi kalau ada yang tanya, apakah hmm, market crash? hmm, Saya rasa enggak. Ya, saya rasa enggak akan hmm, crash seperti COVID. Ya, cuman koreksi-koreksi dan ini koreksi yang wajar sekali karena ya iya sih kita udah ketinggian kan seperti itu. Gitu sih kalau dari saya. hmm. Oke, oke, oke. Iya benar ya, berarti jangan latah ya. Biasa kan ada yang latah gitu, Om Ben. Ini aja banyak teman-teman yang udah mulai nanya, BBRI ini lagi koreksi loh Dan gitu. Apa kita masuk sekarang gitu. Udah mulai banyak yang nanya kayak gitu. BBNI koreksi 3%. Nah, kayak gitu. Apakah kita udah harus masuk sekarang? Tapi kan Om Ben tadi udah menjawab, ya kalau memang masih ada potensi turun, ya jangan di ini ya, jangan dicicil dulu nanti nangkep pisau jatuh ya. Iya, betul. Takutnya Iya, iya, ini, iya. takutnya teman-teman tidak memiliki ketahanan yang cukup kuat. Sehingga ketika pergerakan harganya semakin turun ya kan, teman-teman malah panik. Setelah nyicil beli, merahin terus,
Nah, terus bagaimana nih? Nah, itu yang jadi masalah kan. Coba saya coba liatin chartnya ini. Ini adalah chart Iya, dari BBRI ya. BBRI ini chartnya begini. Nah, ini yang saya bilang BBRI ini udah kebentuk yang namanya lower low lagi di sini kan. Ini coba saya gedein dikit ya supaya lebih jelas. Nah, ini kan sudah dari mm, puncak ya. Ini membentuk low, ini lower high-nya di sini di harga sekitar 5.000, kemudian dia jebol kan, jebol di sini. Udah lower low ini. Nah, kalau udah lower low begini ya ya gimana? Apalagi hari ini sempat retest ya, sempat retest 4760 yang jadi support ya kan. Jadi resistnya ini dia retest dan kemudian dia turun lagi dan close di 47. Dan saya melihat ada potensi ke 45 dulu di area sini. Kan mm, mm. begitu. Nah, kalau kita melihat udah ada begini ya, kenapa harus nyicil? Dalam arti ya udah biarin aja. Biarin aja biar turun sepuasnya ya kan. Nah, nanti kita Iya, iya, mulai iya, nyicil betul. itu dekat-dekat 45 ini mulai masukkan cicilan pertama kan seperti itu. Kalau memang mau nyicil banking ya kan seperti itu ya. Nah, jadi kalau kalau dari saya bilang sih sabar dulu karena ya kita ngerti market market ini akan bergerak kemana kan udah kelihatan tanda-tandanya kan seperti itu. Mm-mm, iya, betul. Betul, betul, Om Ben. Ini berarti harus ngelihat dari sinyal teknikal juga ya untuk teman-teman cuan troopers gitu. Nah, kita juga pengen memahami gitu, Om Ben, untuk mengubah modal kecil jadi besar ini kan pasti ada metode-metode, ada teknik-tekniknya gitu ya. Ini kita sambil bahas emiten, kita juga bahas strategi gitu ya. Jangan langsung dibuka semua, Om Ben, gitu satu persatu. Kira-kira gimana nih ya caranya ya strateginya kalau market lagi kayak gini kan kayak Om Ben bilang tadi sepi, lagi ada confirm outflow gitu ya. Rupiah kita juga melemah jadi 15.700 gitu. Nah, ini ada strategi pertama apa nih yang sebaiknya dilakukan oleh cuan troopers nih kira-kira Om Ben? Kalau ngomong strategi pertama kita harus scalping. Ya jelas kita harus Mm-mm. melakukan fast trading aja. Ya Iya. jadi menurut saya tidak semua saham ini jelek ya sekarang ya. Walaupun kebanyakan memang teknikalnya jelek ya kan. Tapi Mm-mm. ada beberapa saham yang teknikalnya masih cukup oke. Ya, dan kita bisa melakukan trading di sana ya trading. Mm-mm. Dalam arti kalau udah sentuh resist ya kita mulai bongkaran lagi. Karena apa? Karena sebulis-bulisnya sebuah saham ya kalau memang dari marketnya ini tidak mendukung, maka jelas ya, kena resist, tekanan jualnya ada keluar, ikutan jual semua. Ya kan? Jadi kita juga ikutan taking profit. Ya, seperti itu ya. Itu yang Mm-mm. yang saya lakukan. Saya memang beberapa minggu ini ya melakukan fast trading semua ya. Dan memang itu adalah strategi yang paling mujarab ya dalam market seperti ini ya. Karena kalau kita ngehold ya, Mantap. yang terjadi adalah BEP. Ya, kita ngehold udah BP. profit, ya nanti koreksi BEP lagi bahkan ada cut loss-nya ya jadi makanya strategi terbaik sekarang adalah fast trading ya kalau teman-teman nggak bisa fast trading bagaimana saran saya ya teman-teman wait and see aja dulu sabar dulu ya kalau saya pribadi kan saya memang tiap hari mantau market jadi saya melihat yang mana yang potensi ya yang bisa saya untuk cari duit di sana ya saya fast trading dulu ya scalpingan dulu di sana seperti itu. Hmm. Oke, yang pertama berarti strateginya adalah scalping. Ini teman-teman cuan troopers juga bisa catat ya. Nah, terus Om Ben kita coba geser ke sentimen dulu nih, Om Ben. Kalau dari sisi sentimen sendiri, ini yang bisa mencegah modal kita yang kecil jadi gede ini di kondisi-kondisi kayak gini nih, apa sih sebenarnya sentimen apa gitu yang kira-kira bisa mencegah? Kalau ngomong modal kecil jadi gede sebenarnya kan dari pengalaman saya ya untuk modal kecil jadi gede itu yang paling cepat tuh cuman ada dua cara ya. Yang pertama scalping, yang kedua top up ya kan? Gitu kan. Iya Yang bener. kedua bercanda, yang kedua bercanda. Tapi tapi tidak ada cara lain ya buat teman-teman itu untuk cepat tanpa scalping itu gak ada cara lain karena apa dengan scalping kita bisa ambil momentum aja dan kalau kita lihat dengan market yang kondisi seperti sekarang ya ini yang paling tepat memang scalping ya kita fast trading aja sahamnya kan macam-macam sekarang contoh di market sejelek ini pun banyak saham yang teknikalnya bagus ya dan biasanya saham-saham itu adalah lapis 2 dan lapis 3 alias yang gorengan-gorengan ya kan kita ngerti saham lipo juga kenceng ya kan saham lipo bagus ya lagi kenceng-kencengnya
Kemudian di saham gorengan kita juga ngerti kayak model-modelan Citi atau Pico itu juga saham yang memang teknikalnya bagus. Citi dari harga 80 sekarang di 142, ya kan? Mm-mm. Pico dari harga 100 dan sekarang di 190. Artinya kan tetap ada chance di sana, ya kan? Ada chance yang kita bisa manfaatkan untuk scalpingan, ya. Dan kita melihat dari teknikalnya, dan kedua saham tersebut Pico dan Citi sama-sama bagus teknikalnya, ya. Nah, terlepas itu saham-saham gorengan atau enggak. Nah, itu yang saya manfaatkan. Kemudian ada lagi kayak LPPS, ya. Mm-mm. MLPL, ya, yang kalau teman-teman mau scalping lebih gede, yang size-nya gede ada MLPL, ya kan, seperti itu. Itu juga lagi rally, ya. Kemudian kita ngerti ada Dewa, ya, kemudian Bakri, ya, BRMS dan lain sebagainya. Itu rally. Nah, di situ kita manfaatkan untuk scalpingan. Saya tidak pernah apa ya, melihat bahwa seperti Bakri itu untuk buy and hold itu saya tidak berani, ya. Saya tidak berani karena Mm. pergerakannya cukup volatile sekali kan. Kita ngerti Dewa. Dewa dari setelah break dari 80 lari ke 115, koreksi sampai 87 kalau nggak salah kemarin terendahnya. Dan Iya. kemudian sekarang di 90-an. Nah, coba bayangin kalau kita hold ya dari 80 ke 115 turun ke 87 itu kan langsung kena mental kita pastikan. Karena downside-nya cukup dalam sekali gitu loh. Nah, makanya dari situ Betul. saya kebanyakan di saham-saham seperti itu saya scalpingan tapi lebih lebih agak panjangan dikit beberapa hari saya lihat ini udah kena resist nih. Nah, saya udah mulai buang barang nih, redus nih. Nah, tapi kalau yang FOMO-FOMO Hmm. ya itu beda cerita. Nah, makanya saya bilang tidak semua ketika market jelek ini semua saham itu jelek itu enggak, ya. Akan ada saham-saham yang memang bergerak naik dan itu kita harus bisa melihat momennya di mana dan kita numpang di situ, ya. Nah, ini yang penting untuk teman-teman pahami. Kalau teman-teman, makanya saya bilang kalau teman-teman tidak bisa untuk fast trading alias teman-teman hanya tradingnya di big caps. Big caps ketika sekarang SMGR, contohnya SMGR itu udah chartnya udah bagus banget, ya. Terus tiba-tiba dibanting lagi, ya, udah koreksi dalam lagi. Nah, ini eh, salah satu kendalanya trading di big cap seperti itu, ya kan. Tiba-tiba SMGR dari bagus-bagusnya retest support kemudian jebol, ya, jebol sampai 4.100 hari ini, terendahnya tadi di 4.060 jebol support, ya kan. Nah, ini salah satu kendala, ya, di saham-saham big caps. Makanya saya lebih minggir ke saham-saham second liner dan third liner, ya kan. Nah, Mm-mm. mending di sana Mm-mm. cari uang di sana dulu. Tentu saja saya tidak menggunakan semua cash saya karena apa? Ini high risk, ya kan, volatilitasnya tinggi. Jadi makanya itu, ya, kita pintar-pintar aja. Itu salah satu cara untuk dari dana kecil jadi gede. Dan saya pribadi, saya ini punya beberapa akun kan, punya beberapa akun, ada Mm-mm. yang akun gede, Mm-mm. akun kecil. Ya, saya lebih banyak main di akun kecil sekarang, ya kan. Jadi Mm-mm. ya kalau akun kecil kan kalau los-los juga ya udahlah. Ya, tapi puji Tuhannya ya dari akun kecil ini, saya pribadi di akun kecil saya ini di awal bulan saya isi 100, ya kan, dan sekarang udah Mm-mm. 277. Jadi Mantap. lumayan kan, Udah mau beggar, lumayan kan. iya udah mau beggar Iya. 2 kali tuh. Nah, 3 kali, 3 kali, nah, iya. itu yang saya lakukan. Jadi saya tidak pakai akun yang gede. Akun gede ini hanya ya paling sekali 2 kali lah. Kalau ada yang size-nya gede boleh. Tapi akun kecil ini saya pakai untuk yang cari yang gorengan-gorengan itu. Sehingga apa? Kalau Mm-mm. seandainya saya stop loss pun dan lain sebagainya, ya, ya kan akun kecil, ya, loss-nya tidak damage-nya tidak gede. Ya, itu yang saya lakukan. Makanya saya Mm. bilang tadi kan, tidak ada cara lain untuk mempercepat pertumbuhan porto dengan scalping, nggak ada cara lain. Itu paling cepat dengan scalping, terutama kalau teman-teman punya dana kecil, ya. Apalagi kalau dananya kecil masih bisa keluar masuk dalam apa ya, dalam size yang lebih ringan kan. Intinya kalau saham gorengan pun misalnya bid overnya tuh cuman misalnya contoh di saham City, ya. Saham City itu bid overnya mungkin 7.000 8.000-an lah, ya. 4.000 sampai sampai 8.000 dengan harga range 140. Artinya kita masuk 1.000 lot aja kalau dananya kecil, 1.000 lot itu kan sekitar 14 juta, ya kan. Itu keluar masuknya gampang. Tapi seandainya di saham City kita masuknya gede, kita punya dana gede misalnya masuk 500 juta itu susah keluarnya. Makanya saya bilang Mm-mm. dengan dana kecil ini sebenarnya momentumnya tuh lebih dapat untuk kita bisa keluar masuk dengan lebih lebih ke situ lebih gampang dibandingkan dengan dana Mm-mm. gede seperti itu. Hmm, oke, 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 paham. Berarti ini adalah manajemen akun ya, manajemen akun dari Om Ben juga ini bisa jadi strategi ya. Jangan paksain pakai akun yang dananya gede-gede banget gitu untuk scalping, tapi dananya yang tidak begitu gede yang justru ini bisa dipakai bagus juga untuk scalping ya. Ini menarik nih Om Ben untuk kita bahas. Dan
Om Ben bisa nggak sih kalau misalnya kita itu pakai akun margin gitu atau pakai leverage akun day trade untuk kita bertransaksi sebenarnya di kondisi-kondisi market kayak gini atau sebenarnya ini nih terlalu berisiko gitu kalau kita kan niatnya ini mau dana kecil jadi gede gitu ya udah kita pakai leverage aja gitu ini gimana nih Om Ben? Pemakaian leverage menurut saya plus dan minus. Artinya begini, kalau teman-teman paham apa yang teman-teman lakukan dan teman-teman sudah lumayan mahir ya kan untuk bertransaksi di sebuah saham yang volatilitasnya tinggi ya dan teman-teman ngerti ya resikonya, silahkan pakai leverage. Nggak ada masalah. Mm-mm. Tapi buat teman-teman yang memang baru belajar, apalagi teman-teman itu nggak terlalu gesit di market ya, menurut saya saran saya jangan pakai leverage karena dengan adanya leverage artinya kalian memperbesar resiko kalian. Risknya akan semakin besar ya dibandingkan dengan profit kalian. Karena apa? Jelas ya. Misalnya kalau leverage anggap aja misalnya kalian punya modal 10 juta ya. Kalian pakai leverage 2 kali lipat ya jadi 20. Artinya ketika loss 5% aja itu sama dengan loss 10% dari total dana kalian kan ketika kalian pakai leverage. Nah, itu yang menurut saya harus hati-hati ya. Harus hati-hati banget kalau Mm-mm. pakai leverage. Seperti itu. Kalau teman-teman memang nggak yakin, ya menurut saya ya jangan pakai leverage dulu. Belajar dulu dengan dana dana yang kecil dulu aja, seperti itu. Oke oke oke. Baik, nah ini menarik. Daripada asal HK, terus HK-nya juga pakai leverage, habis nanti ya Betul, ininya betul. modalnya. Kalau modalnya nggak ada, nggak bisa transaksi jadinya. Oke, sebelum kita tanya-tanya lagi, jangan lupa teman-teman Cuan Troopers masukin pertanyaannya di kolom question and answer, gitu ya, supaya nanti bisa saya tanyain satu-satu nih. Soalnya ini banyak pertanyaannya udah mulai kegulung ke atas semua nih Om Ben. Ada beberapa yang nanya tentang saham-saham yang mungkin biasa di scalpingin juga nih sama Om Ben. AMRT nih katanya Om Ben gitu. AMRT juga cakep tapi ngeselin gitu. Nah, gimana tanggapannya Om Ben? Bisa nggak sih kita pakai emiten AMRT ini untuk scalping modal kecil jadi gede? Coba kita lihat chartnya dulu ya Mm-mm, untuk AMRT ya. mm-mm. Nah, kalau Ini AMRT saya kan kita lihat matiin dulu komen. sizingnya kan harganya 3.500 ya kan. Apakah Mm-mm, bisa dipakai untuk scalping? Mungkin bisa, cuman AMRT itu kurang volatile. Ya, karena kan ini mm-mm, marketnya cukup gede juga ya, kurang volatile. Artinya ya pergerakannya sehari ya 2%, 3% aja. Cuman memang secara teknikal ini cakep ya, AMRT ini cakep ya, teknikalnya cakep. Dia masih uptrend ya kan. Kemudian dia juga masih berada di atas 3.000 ini, di atas 3.400 masih cukup oke lah ini menurut saya. Nah, tapi apakah ini bisa untuk scalping? Menurut saya sih kurang cocok AMRT. Karena ya sizingnya besar dan kurang volatile ya. Kalau AMRT lebih cocok untuk teman-teman buy dan cari momentum aja. Ketika dia uji support, teman-teman ambil ya. Nanti kena resist, teman-teman mulai reduce lagi. Itu bisa dapat ya 5% lah. Tapi nggak bisa instan ya. Kalau dari pergerakan chartnya kan seperti ini kan. Nah, beda kalau dia waktu awal rally di sini ya. Yang waktu awal rally dari 3.000 ini dia dia lumayan tuh ya. Sehari bisa ini bisa naik ya lebih dari 3% kan jarum di atas ini dari harga mm-mm. 2.900 kan 3.300 kan hampir kan berarti kan hampir 10% ini. Nah, cuman kan nextnya kan dia tidak Mm-mm. tidak bergerak selincah itu ya. Iya. Tidak bergerak selincah itu. Kalau ini lebih cocok untuk swing menurut saya AMRT. Bukan untuk scalping ya. Lebih cocok untuk swing kalau ini. Kalau dari pola Mm-mm. pergerakan harganya begini ya kan. Dan ini memang nah yang tadi saya bilang teman-teman mau swing mau scalping pun ya teman-teman harusnya menurut saya lebih fokus ke saham yang uptrend seperti ini. Karena Iya. dengan tren naik-naik begini ya, teman-teman, chance untuk harga saham ini koreksi itu lebih kecil dibandingkan contoh SMGR. SMGR ini memang memang masih dari fasenya kan kita lihat ya, ini kan downtrend ya Mas Yan ya. Kalau dari chartnya Mm-mm. ini masih downtrend, nah kan. Kemudian ini ada fase sideways di sini dan ini mulai ada eh, harapan untuk reversal ya kan harapan reversal tapi kalau kita lihat secara besarnya kalau ditarik dari seperti ini bisa jadi bearish flag juga kan kasarnya seperti itu Hmm. iya kan nah ini kan bisa jadi kalau kalian lihat begini ini bisa jadi bearish flag ini kalau dia nggak bisa jebolin flagnya ini ya dia bisa lanjut turun lagi kan secara TA kan begitu ya kan kalau apalagi dia jebol di area support nah ini makanya
pertanyaannya kenapa kayak SMGR begini gampang jebol supportnya ya? Iya. Karena memang secara tren dia masih turun. Ini kan berbeda dengan AMRT. Oh. Terlepas dari sentimen-sentimen secara fundamental ya. Ini kan beda banget ya. Kalau kalian lihat ini kan lagi turun Mm-mm. begini, bentuk kayak seperti mirip bearish flag kan. Nah, tapi kalau kayak AMRT, kalian lihat, nah AMRT ini beda. Secara tren Hmm. kalau kita tarik ini bullish banget. Bahkan kalau kalau kita ngomong di sini, kita bisa bikin begini misalnya ya. Nah, Iya. nah ini kan eh, Oh. apa ini bullish flag kan ini. Iya, iya, iya. Nah, nah makanya saya bilang, nah ini kan jelas bullish flag ini, ya kan? Mm-mm. Nah, makanya Iya. saya bilang carilah emiten-emiten untuk swing di market yang seperti sekarang ya, yang model-model kayak AMRT begini. Ya, Mm-mm. ini jelas cakep kan, bagus banget kan, dari pergerakan sahamnya bagus, dan ini lebih ada chance untuk bertahan dibandingkan saham seperti SMGR tadi, gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. saran saya buat teman-teman kalau memang mau cari ya cari yang trennya jelas, trennya tren naik ya. Jangan jangan cari yang trennya turun. Kalau trennya turun pasti akan semakin tertekan. Menurut saya seperti itu. Kalau trennya turun akan tertekan. Oke, oke. Menarik ya, Om Ben. Berarti sebenarnya di kondisi market yang lagi kayak gini nggak semua emiten itu dia sifatnya bearish gitu ya. Kayak SMGR gitu-gitu ya. Ada yang kayak AMRT ini sebenarnya menarik juga untuk bukan di scalpingin ya. Dia itu harusnya di swing gitu ya. Betul. Ya, betul Untuk banget. yang AMRT. Oke. Nah, Om Ben, ini ada yang nanya juga berkaitan dengan emiten Bumi dan BRMS gitu. Kayaknya dari kemarin walaupun marketnya merah, mereka berdua itu ada di zona hijau gitu, Om Ben. Nah, ini kalau kita pakai margin di emiten ini, misalnya mengubah modal menjadi besar, bisa nggak nih? Nah, kalau kalau kita lihat ya teman-teman juga harus lihat bahwa memang secara teknikalnya ini memang memang masih masih oke ya. Cuman ini lagi mencari arah untuk naik ke atas ya. Kalau saya bilang dari trennya begini ya, dari dia kan memang sempat 240 koreksi sampai ini 72 ya, dan balik lagi ke 140-an kan. Cuman dari kita lihat secara jangka pendeknya, ini saya hapus dulu yang ini. Nah, ini kan kelihatan ya bahwa memang lagi membentuk seperti triangle begini kan. Nah, Iya, iya, ini iya. dengan support di sekitar 135. Nah, kalau memang saran saya ya, kalau memang teman-teman mau mencari momentum ya di daerah-daerah sini 135 ini boleh nih. 135 sampai 133 ini ya. Kita buy di sini ya. Ketika dia jebol ke bawah ya kita harus cut karena kalau ini jebol arahnya bisa sampai 127 lagi ya. Kalau memang jebol dari triangle-nya ini dan kalau ini jebol dia bisa ngebentuk sideways besar ini. Nah, ini yang perlu Mm-mm. diwaspadai. Nah, sedangkan 150 ini adalah area resist karena udah diuji sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Lima kali pengujian nggak bisa jebol nih. 150 nih. Nah, ini yang perlu diwaspadai ya. Jadi kalau memang mau beli di sini ya di sini. Kalau mau pakai Mm-mm. margin gimana? Ya boleh beli di dekat-dekat sini pakai margin ya. Tapi hati-hati kalau sampai jebol ya kalian harus siap untuk cut. Jangan jangan sayang-sayang ya. Intinya kan begitu. Jangan sayang-sayang dan area pembeliannya misalnya kalian tentukan di area sini misalnya. Nah, ini. Jadi sampai 133 ini. 132, 132. Karena kadang-kadang saham seperti ini pagi ketika market merah ikutan merah kan kemudian di reject lagi ya biasanya dibalikin ke atas lagi kan. Dan itu terjadi di saham energi kemarin. Energi juga seperti itu. Awalnya merah kemudian closingannya dibalikin hijau ya kan. Ups, bentar. Energi Mm-mm. kita lihat Mm-mm. ini. Nah, ini ya kan. Kalau ini lihat kan yang di sini dia dibikin merah sampai 260 closingan tarik ke Iya. 276. Hari ini juga sampai 268 closingan dibuat di 286 ya. Sedangkan kalau dari chartnya memang posisi sekarang ini udah mencapai resistnya juga. Nah, tergantung nih kuat gak di 286. Kalau ini Mm-mm. bertahan di 286 ya semoga bisa lempeng ke 300. Tapi kalau ini nggak kuat ya ini bakal drama lagi di bawah ini untuk saham energi ini. Nah, ini yang mesti diwaspadai menurut saya sih seperti itu. Untuk BRMS ini juga masih bagus banget ya, BRMS bagus. Cuman ya kembali lagi ini di pucuk juga kan. Nah, ini udah di area
atas juga. Nah, ini yang mesti diwaspadai dari teman-teman. Ya, sedangkan supportnya menurut saya cukup jauh Mas Ian. Supportnya di daerah 350-an ini, ya kan? Nah, Hmm. sekarang kalau beli di area sini sih menurut saya agak ngeri-ngeri juga gitu loh. Karena kalau kita lihat dari candlenya di 380 ke atas tuh banyak seller. Banyak seller. Ya, kecuali Oh, tiba-tiba dia iya, bener-bener iya. kuat dan bisa nge-break 394 dengan volume gede ya. Nah, ini bisa ini. Nah, ketika ini suatu ketika BRMS nge-break 392 ya dengan volume besar. Nah, ini margin bekerja di sini. Scalpingan lagi di sini nih. Ya kan, break atas ikutan timbuk-timbukan di sini pakai margin boleh nih teman-teman. Nah, tapi ketika dia masih berada dalam zona sideways seperti ini ya, maka ya menurut saya jangan harap ini bisa eh, lempeng kenceng ya. Nah, contoh Mm-mm. lagi tuh misalnya begini dan ini ada satu saham Iya, PSAB iya, juga iya. kan. Nah, Oh, PSAB ini Jerry juga mirip Sauce, iya. sebenarnya. Iya, PSAB ini juga mirip ketika waktu di sini ya, kita ngomong waktu Mm-mm. di awal ini, waktu dia break dari sini di tanggal 17 ini dari 316 ya. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk gebuk-gebukan sebenarnya. Karena dia kan break nih. Oke. Dia break Iya, volumenya gede banget ya. Nah, dia naik ke atas. Nah, ini kalau mau pakai margin boleh sebenarnya kan buy on breakout. Rata-rata iya, begitu. iya, iya, Tapi iya, ketika gagal iya, iya, breakout iya. gimana? Kita harus cut. Ketika gagal breakout harus cut. Tapi Mm-mm. kalau breakout dengan volume kencang ini boleh nih ikutan riding. Mm-mm. Nah, setelah sampai di Mm. atas ini 420 pucuknya. Nah, ini yang menurut saya bahaya beli di sini. Nah, kita harus melihat dari setiap kenaikan ini ada targetnya kan, ada target yang harus dicapai dari PSAB dan memang PSAB sebenarnya targetnya ada di 398 menurut saya. Ya, saya kemarin di Mm. PPC sudah bilang 400 ini udah kena target dari PSAB dan ternyata benar PSAB turun. Nah, sekarang kita cari koreksinya. Contoh kayak PSAB begini. Nah, kalau PSAB koreksinya menurut saya kemarin kan sempat bikin di sini nih 304 nih, ya kan? Ya, 304 ini adalah area yang dijaga. Ya, ada area yang jaga jangan sampai jebol 300-an ini. Nah, cuman kalau versi amannya ya, PSAB bisa sampai mana sih koreksinya? Kalau saya bilang sih bisa sampai di sini. Mm. Nah, ini yang harus dipersiapkan ini karena ini ada area support kuat di sini sebenarnya. Kan yang di atas ini kan jarum-jarum semua nih. Nah, berarti kan areanya di sini. Nah, kalau seandainya PSAB ada koreksi di 290 ke bawah dan mantul di 2860 ya, reject di sini. Nah, ini cakep ini. Saya sebenarnya lagi tungguin nih PSAB nih di area sini nih. Kalau sampai ada koreksi-koreksi boleh nih ya. Tapi juga kan kita kan Oke. harapannya kan sampai sini ya. Tapi secara dari pergerakan sahamnya kan kita nggak ngerti apakah 300 ini benar-benar kuat. Kalau ini memang benar-benar kuat di sini ya, besok nguji 300 dan memang kuat, ya saya bisa ikutan riding di sini di 300 dulu nih. Mm. Ya. Dengan target di mana? Balik lagi ke 316 dulu. Ya, 316 kalau kuat baru baru ke 330-an. Nah, ini yang mesti diketahui adalah bentuk chart seperti ini. Kalau ini kan candle kelihatan nih. Di sini teman-teman harusnya bisa lihat. Nah, ini ada 3 jarum di atas ini. 330 ada 3 jarum. Iya, Artinya area ini adalah area resist nih. Jadi oke. ketika nanti dia ada koreksi, dia akan mencoba menguji area resist 330 ini adalah resist kuat ini. Karena Mm. udah 3 candle kan. Dan candle yang hari ini juga pucuknya sama di 332. Nah, ini jelas banget. Nah, berarti ini adalah area resistnya. Nah, kalau kita ngerti seperti ini, ada range dari 302 ke 330 ya kan. Nah, kita Mm. ketika area di sini kita berani spekulasi buy. Ketika naik di sini 316 menjadi resist pertama, nggak kuat Mm. gimana? Ya kita buang dulu. Kita buang dulu Mm. atau buang sebagian dulu, tungguin lagi di bawah. Nah, kalau sampai jebol ini gimana? Nah, ini harus siap di daerah sini. Nah, ini adalah cara yang saya pakai untuk scalpingan. Jadi TA ini saya harus mengerti area-area ini dulu dan ketika saya Mm. mengerti area ini, wah ini saya aman, saya berani aja nada. Karena Mm. apa? Karena udah ada mappingnya seperti ini. Tapi kalau teman-teman nggak punya mapping seperti ini ya, menurut saya teman-teman akan kesusahan. Tradingnya bakal pakai feeling. Kira-kira sampai berapa? Nah itu udah repot. Kalau udah pakai feeling gitu, menurut saya bisa repot gitu loh. Bisa yang ada nanti malah modal besar jadi kecil karena kebanyakan nyangkut atau cut loss malahan. Nah itu Kebalik yang ya. bahaya di situ. Ya yang Iya, bahaya di iya. situ. Benar, 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 benar. Oke, ini banyak banget informasi dan masukan dari Om Ben. Thank you, Om Ben. Dan juga sebelum kita lanjut lagi, saya mau info juga
ke teman-teman. Tadi ada yang sempat info ke kita bahwa katanya notif live-nya Om Ben nggak nyala, jadi nggak banyak yang tahu gitu. Jadi, nah makanya teman-teman Cuan Troopers di-share aja ya ke teman-teman lain gitu live kita pada malam hari ini, share-share aja gitu ke teman-temannya yang belum terinfo bahwa malam ini kita sedang IG live sama Om Ben karena informasinya ini banyak banget dan sangat menarik gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang telat nontonnya pada malam hari ini, jangan lupa nanti nonton lagi via Instagram Sukor Sekuritas karena pasti akan kita post dan juga akan kita post juga di YouTube dan juga kita post di Spotify supaya bisa didengerin sambil jalan gitu ya kalau di Spotify. Oke, Om Ben, biasanya kalau di akhir-akhir tahun itu sektor yang menarik itu apa aja sih yang bisa membalikkan kondisi kita yang modalnya kecil ini jadi gede gitu? Apakah sektornya akan sama kayak tahun-tahun lalu gitu atau di tahun ini akan berbeda gitu, Om Ben? Nah, kalau kita ngomong sektor dengan adanya Mm, gejolak politik seperti ini itu jelas yang pasti diuntungkan adalah komoditas. Itu jelas banget. Komoditas pasti mm, akan lebih lebih mengambil bobot yang besar ya untuk lebih hot kan panas kan terutama mm, kayak gold ya kan kayak misalnya batu bara ya. Nah, itu akan iya, yang bakal jadi highlight dari saya juga ya kan. Kemarin kan juga ya waktu ada acara Sukor ya yang dari mm, analis Sukor udah menjabarkan akan ada super cycle ya mm, untuk komoditas lagi kan. Nah, itu yang sebenarnya itu adalah kalau kita udah mengerti bahwa komoditas ini bakal hot, maka ya itu yang pertama yang akan saya perhatikan di sana. Scalpingan pun mm, akan saya perhatikan saham-sahamnya apa. Nggak, saya akan bahas PSAB ya kan, kemudian iya, BRMS, Bumi itu kan komoditas semua. Dan mm, ditambah ya seperti BRMS itu akan ada banyak sentimen-sentimen. Bumi pun kan juga sama. Artinya ada story di balik dari semuanya itu ya mendukung semuanya untuk memang ada dana yang masuk di sana ya kan. Tapi kalau kita mm, mengerti dari perbankan ini lagi terkoreksi ya kan, ya kita jauhin perbankan dulu sambil tunggu bottoming-nya aja. Ya sambil tunggu bottoming-nya, tapi kita nggak bisa mengharapkan upside dalam industri racing yang cukup tinggi. Karena menurut saya tetap ya diapa-apain ketika asing masih outflow dari IHSG kita ya kita harus mengerti bahwa mereka lagi jualan ya jangan kita tadah aja kan seperti itu. iya, Ya, terus yang iya, iya, yang iya. mesti diperhatikan kayak misalnya properti. Properti ini kan juga ada banyak sentimen-sentimen bagus kan soal properti seperti suku bunga turun dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa perhatikan. Tapi ingat, properti ini kebanyakan story-nya tuh nggak ada, nggak panjang, ya kan? Dan tidak ada saham properti yang masuk ke indeks. Artinya Mm, inflow-nya pun ya cuman gitu-gitu aja. Makanya kalau teman perhatikan mm, kayak SMRA pun begini, ya pergerakan harganya tuh gitu-gitu aja, ya kan? Sideways aja ya dari 600 ke 650, 660 nanti turun lagi, nanti sempat ke 700 turun lagi ya. Jadi memang pakai TA aja menurut saya dan tapi nggak bisa expect untuk seperti oh tiba-tiba kita bisa dari contoh misalnya kita ngomong kayak seperti bumi ya dari harga 100 bisa 150 itu kan 50% ya itu kita nggak bisa expect seperti itu kecuali kalau ngomong properti ya kita bisa kecualikan PANI karena PANI ada agenda yang lain kan seperti itu kan. Nah, itu beda lagi kalau makanya kalau PANI pergerakan harganya juga upside-nya juga lumayan dari 10.000 bisa sampai 15.000 16.000 kan kemarin kan bisa mm, 60% lah mm, mm, kenaikannya. Nah, itu yang mesti kita perhatikan ya. Jadi contoh begini, yang harus digait lagi adalah saham Pak PP. Dari semua saham Pak PP kalau teman perhatikan hanya PTRO yang masih bertengger di atas. Hanya PTRO yang mm, mendekati all time high. Nah, itu yang harus dilihat. mm, Ya, kalau misalnya ya PTRO-nya bagus, yang lain jelek semua ya. Kenapa kita lihat yang brand atau terutama cuan atau BRPT yang nggak kemana-mana? Ya ngapain kita sentuh yang di sana? Kalau saya mm, pribadi ya, saya sebagai trader, saya akan melihat PTRO-nya. Karena apa? Oh ini bullish banget PTRO, ya kan? Turun dikit ke 16.300, ya kan? Balik lagi ke 17.000, ya. Turun lagi ke dekat 16.000, membal lagi, ya kan? Inflow-nya juga gede banget, ya mm, kan? Nah itu yang mm, yang yang mesti teman-teman perhatikan, ya. Jadi teman-teman di sini harus lebih cerdas untuk melihat saham-saham mana. Misalnya contoh tadi mm, saya bilang sektornya saham Pak PP. Brand hari ini iya, 6.800. Chartnya brand sama chartnya cuan hari ini sama. Ya, closingnya Gravestone Doji ya. Jadi ekornya di atas terus turun kayak iya, batu nisan begitu kan. Sama heeh, kan. Nah, itu
kita lihat tapi PTRO beda sendiri gitu loh. PTRO masih bisa closing di 16.800 ya, dari harga kemarin 16.300, masih ada kenaikan 3%, 2% lah. Nah, tapi kok yang brand sama cuan kok beda. Nah, kalau berarti beda seperti itu, ditambah lihat broksurnya itu tidak ada akumulasi yang berarti, ya udah jangan dilirik dulu. Apalagi brand sebenarnya saya masih tertarik seandainya dia kuat di atas 7.000, tapi volume buangan kawan gede banget ya, jualannya gede banget, jebol dari 7.000, dan hari ini kembali dia mengkonfirmasi retest 7.000 dan nggak kuat, balik ke 6.800 lagi kan. Nah, dari situ saya melihat, wah ini berarti ya saya brand mungkin akan saya singkirin dulu nih, jangan dulu nih brand. Saya akan lebih fokus ke PTRO kalau saya memang mau lihat sahamnya Pak PP. Nah, ini yang teman-teman mesti cerdas. Jangan pernah berpikir begini, ini PTRO udah jalan, masa brand nggak jalan sih? Kalau kepentingannya berbeda, mungkin brand bisa keseret PTRO untuk naik. Ketika PTRO kemarin arah, brand ikutan naik kan. Tapi kenaikannya tidak sekencang PTRO. PTRO naik bisa 19%. Brand paling cuma naik 5%, 6%. Nah, kenapa kita nggak ngejar yang uptrend ini gitu loh? Terutama banyak teman bilang, BRPT Brand kan paling ketinggalan, paling menarik. Menurut saya paling nggak menarik. Justru paling nggak menarik. Karena apa? Karena berarti nggak ada inflow-nya. Apalagi harga cuma berkisar di 1.000. Berarti ini belum waktunya. Nah, kita sebagai scalper, kita kan bukan investor. Kalau teman-teman mau dari duit kecil jadi gede, ya cari yang ada momentumnya, yang ada dorongan ke atasnya. Jangan cari yang diem. Ya, scalper jangan cari yang diem. Itu yang harus dimengerti. Scalper cari yang bergerak. Ya kan? Kalau teman-teman mau cepat melipat gandakan duit, cari yang lagi ada momentumnya. Jangan cari yang parkir. Ya. Kalau mobilnya nggak bergerak, karena nggak akan kemana-mana, gitu loh. Kalau bedanya, kalau teman-teman seorang investor, mungkin beda view-nya. Oh, misalnya teman-teman punya view soal BRPT. Oh, BRPT belum bergerak nih, saya siap buy and hold. Ya silakan, karena ini posisinya disupport kan sekarang. Tapi geraknya kapan kita nggak pernah ngerti. Nah, beda kan? Jadi ada beda view. Itu yang harus teman-teman ngerti gitu loh. Kalau teman-teman pingin melipat gandakan modal dengan cepat, tapi cari saham yang nggak bergerak, ya nggak bisa. Nah, itu sedikit share dari saya begitu. Iya. Tapi itu mutlak ya Om Ben ya. Kalau misalnya kita scalper harus cari yang bergerak itu bener ya. Yang lagi hype, yang lagi rame gitu. Kalau yang sepi mah nggak bakal kemana-mana, bener ya. Adanya bisa-bisa nyangkut gitu. Kalau misalnya nyarinya yang kayak gitu. Betul. Dan ini didefine dari volume ya, maksudnya yang rame itu. Kalau dia volumenya tiba-tiba gede gitu ya, udah gitu, cobain aja gitu di sana. Gitu ya maksudnya Om Ben. Jadi begini, saya melihat dari satu volume, yang kedua dari TA. Contoh misalnya, saya tadi kasih contoh kan, kayak PSAB ya, PSAB atau BRMS di harga 392. Ketika BRMS besok cukup kencang dan break 392, 394 ya, dengan volume HK-nya gede, inflow-nya gede ya. Kalau kalian lihat dari trade book, itu trade book-nya lebih banyak HK daripada buang ke bid ya kan, dan kenceng. Nah, itu adalah momentum. Cari momentum aja. Ya kan? Saya yakin kalau HK-nya gede, itu 1 tick, 2 tick, 3 tick pasti kalian dapat. Nggak mungkin nggak dapat, pasti dapat. Nah, cuman setelah itu sellernya keluar atau enggak. Nah, itu yang mesti dimengerti. Kalau sellernya keluar tapi ada yang cover di area 390-an dan kuat bertahan. Nah, ini berarti bisa lanjut. Tapi kalau nggak kuat, maka akan koreksi lagi gitu loh. Nah, makanya kita sebagai scalper cari momentum aja ya. Selain secara volume, kita lihat secara TA. Kalau TA-nya oke, ya kan, TA-nya lagi uptrend, hajar, ya. Kemudian kalau balik badan gimana? Kabur. Udah sesimpel itu aja. Kita scalper kan begitu, ya. Jangan disayang-sayang. Kalau disayang-sayang, yang kejadian nyangkut nanti. Saya pun tadi contoh MLPL juga saya berani scalpingan di harga atas, ya kan. Cuman saya nggak berani ngakip panjang, ngakip lama, karena cuma scalping ya paling 2 tick, 3 tick kabur, udah. Ngeri soalnya. Kan ngeri kan. Nah, ini yang benar. Contoh MLPL saya coba liatin chartnya ya. Ini biar teman-teman sedikit paham ya. Iya, yang dibilang sama Om Ben 2 tick 3 tick kabur itu ini ya, berarti ya untuk studi kasus lah ini kita ngelihat nih. Iya. Nah, ini kan kita teman-teman lihat ya, MLPL ini ya di harga 198 ini kan ada resist nih. 3 kali ini 198, 198. Nah, ketika hari ini break ya. Nah, ini ketika break ini kalian harus pantau di sini. Makanya ketika ada sebuah saham yang bergerak naik dengan rally seperti ini, saya biasa catetin, oh area resistnya berapa nih? Oh, 198 ya kan.
kadang-kadang ada beberapa aplikasi kan bisa kalian pasang notif ya, pasang notif, atau teman-teman bisa masukin ke dalam trade book, order book kalian masing-masing nih. Nah, begitu dia break di sini ya, nah ini kita bisa cari momentum dan seperti itu. Saya Mm-mm. coba liatin di chart 3 menit coba biar kelihatan. Nah, chart 3 Iya. menitnya. Oh. Nah, ketika di sini. Nah, ini pagi-pagi kan dia langsung kenceng nih. Mm-mm. Ya, pagi-pagi langsung kenceng. Kemudian dia cukup konsol kan di 196 ya. Ingat tadi 196 198 kan areanya nih. Ya, dia konsol di sini tapi dia nggak turun dari 196 nih. Nah, ini adalah area konsol di sini adalah area yang menarik sebenarnya. Volumenya cukup kecil ya. Volumenya nggak terlalu gede. Bentar, volume nggak kelihatan ya. Saya akan kecilin dulu. Mm-mm. Nah, ini Iya. kalau teman-teman lihat ya, volumenya ini kecil kan. Nah, ketika konsol ini ada buangan besar sekali, tapi kemudian volumenya kecil. Nah, ketika volume kecil ini justru memang saya tertarik untuk masuk di MLPL. Nah, ini yang kita bisa manfaatin. Nah, di sini. Karena ini kan saham yang memang bermain di area resist ya. Nah, tapi kalau tanya stop loss-nya di berapa, saya akan stop loss di 194, 193. Jadi stop loss saya Oke. sekitar ya 2-3 tick juga lah ya. Nah, ketika dia break ke atas begini, nah ini udah mulai TP di sini sebenarnya. Mm. Jadi biasanya scalper itu kalau break ya, itu malah TP. Tapi TP-nya saya selalu menyarankan kita TP bertahap aja. Tujuannya apa? Kenapa harus TP bertahap ya? Supaya kita itu ketika nanti dia benar-benar rally tinggi ya, kita nggak hilang barang seperti itu dan. Nah, contoh ini strategi saya sih. Jadi benar-benar kalau teman-teman nggak bisa mantau market tidak bisa diaplikasikan ya. Ini kan begitu. Tapi Iya. kalau teman-teman bisa mantau market ya ini bisa kalian aplikasikan ya MLPL. Nah, ini kan jadi saya selalu lihat dari chart daily-nya dulu gimana, lalu saya akan pantau. Nah, ini pergerakannya bagaimana nih? Ya. Ini kan mirip-mirip sama yang saya lakukan di PSAB. Terus ada lagi contoh nih. Ini saya mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu saham ini kan. Nah, ini saham City ini. Ini saham City, iya ya, kayaknya belum banyak yang perhatiin. nggak banyak yang tahu, tapi saham ini pergerakannya uptrend, ya uptrend, volumenya gede-gede terus kan. Dan kalau dari TA kita lihat dari TA-nya ini kan di sini 137 dia, 137 ada area support kan. Dan setelah kemarin break untuk pertama kalinya dengan volume gede ya, ini volume besar kan. Nah, setelah volume gede begini dia bertahan di 137 untuk pertama kalinya kan. Hari ini dia retest walaupun memang sampai 135 tapi retest, dan ini retestnya dengan volume kecil, artinya tidak ada buangan yang berarti hari ini. Dan dia bertahan di atas 142. Nah, saham-saham seperti ini yang saya perhatikan selama dia kuat di atas 137 ini ya, maka ya ini area 147 sampai 150 ini menjadi area yang bakal diuji. Nah, area sini. Secara TN begini. Jadi pengamannya di berapa stop loss-nya? Kalau saya stop loss di bawah 130 ini, ya 134 lah. Saya stop loss di sini. Nah, ini nanti kalau misalnya City ini bisa break 150 dengan volume gede, ini bakal kenceng juga, bakal rame juga, bakal menarik orang-orang untuk scalpingan di sini. Nah, kalau saya pribadi dengan adanya pola sideways begini, saya biasanya karena ini dekat-dekat dengan area support, saya udah mulai cicil nih di sini nih. Ketika dia koreksi cicil. Nah, ketika dia break ke atas ini, either saya mau nambah atau saya mau reduce barang perlahan. Nah, ini yang harus kita mengerti. Makanya saya bilang, saya itu kalau memang mau scalpingan pun saya pasti lihat TA-nya. Karena TA-nya bagaimana? Kalau sahamnya downtrend, ya saya lebih berhati-hati. Tapi kalau sahamnya uptrend begini, saya lebih berani. Apalagi ini kan volumenya gede-gede terus nih. Walaupun memang banyak jarum ya, karena ini saham lapis 3. Tapi dengan adanya retest di sini ya, ini saya pakai pengaman di sini aja. Ya, sekali lagi ini disclaimer on ya. Tapi saya mau tunjukkan buat teman-teman bahwa TA ini bisa membantu kita. Gitu loh. TA ini sangat membantu. Jadi kalau jadi ada jelas orang banget yang memang ngelihatnya Om Ben. Iya, jelas banget kan. Range-nya jelas dan memang resikonya jelas banget. Artinya teman-teman punya bisa ngitung kalau begini contoh ya. Ini misalnya ini 137 sekarang 142. Ya kan, oh misalnya besok ada koreksi-koreksi, saya mau nyicil nih 140 sampai 137 misal, stop loss saya 134, itu kan udah jelas plan-nya di situ, ya kan, plan-nya udah jelas, walaupun saham ini memang pergerakannya cukup liar, tapi plan-nya jelas,
ya, plannya jelas sehingga apa? Kita masuk itu ada pertimbangannya, gitu loh Dan. Jadi benar-benar Hmm, scalping itu nggak buta. Nah, yang paling fatal adalah kalau teman-teman scalping dalam keadaan buta. Kalian nggak ngerti iya, range-nya di mana, kalian nggak ngerti TP di mana. Pokoknya tahu sahamnya bergerak saya hajar, kabur 2 tick. Nah, permasalahannya adalah kalau kalian nggak punya range seperti ini, kalian nggak punya keyakinan kan, nggak punya target TP di mana, stop loss di mana. Sekarang pertanyaannya kalau ada orang bilang kalau scalpingan ya 2 tick, SL-nya stop loss 2 tick, TP 2 tick. Nah, kalau posisinya di kocok market, ya kan, hmm, sebelum kena TP udah kena stop loss duluan tuh pasti. iya, Iya kan? Nah, makanya banyak teman-teman bener, yang merasa, kenapa saya scalpingan kok gagal terus gitu loh. Nah, karena teman-teman nggak iya, ngerti bahwa TA ini bisa membantu kita untuk mencari area, ya kan? Untuk mencari area di mana kita harus beli, di mana harus stop loss, di mana harus kita nyicil, di mana kita harus jualan. Nah, jadi kalau kalau iya, teman-teman tuh bisa ngerti, ya kan? Lebih nyaman menurut saya. Lebih nyaman. Pasti nggak akan apa ya, nggak akan bingung, ya nggak akan bingung karena semua saham, tapi tidak semua saham bisa dilihat dari TA-nya ya. Tapi kalau ada sebuah saham yang nurut dengan TA, ya menurut saya teman-teman lebih bagus ya. Nah, kalau ada yang nanya, ini ada hajatan apa, kenapa digoreng dan lain sebagainya, itu yang kita nggak ngerti. Saya jujur aja nggak banyak ngerti. Tapi yang saya tahu, ketika ada sebuah saham digoreng, ya kita sebagai scalper ikutan datang aja, datang makan. Yang penting jangan sampai cuci piring kan. Setelah makan iya, kenyang pulang. iya, Udah iya, gitu aja. iya, Kabur aja. Terserah nih mau acara apa, terserah. Ya kan, kalau ada orang numpang kan begitu ya. Ada orang iya, datang iya, ya, iya, datang iya, iya. makan, pulang. Ditanya ini acara apa? Nggak Bener, tahu. Lah kok datang? Ada makanan, saya mau makan. Saya suka makan di sini. Saya makan pulang dong. Kan seperti itu. iya, iya, bener, bener, bener. Menarik, Paham menarik kan? banget Om Ben. Iya, konsepnya bener juga ya. Ya kalau Konsepnya memang benar. tujuannya scalper, iya, maksudnya kalau tujuannya scalper ya memang harus beracting seperti scalper gitu ya. Jangan, jangan Betul. malah, jangan Nah, malah nggak gitu, nanti malah nyangkut. sekarang teman-teman suka nanya ke saya, kok Om Ben bisa beli saham ini, ada apa? Nggak tahu, saya kebayang nggak tahu gitu loh. Iya, iya, Bahkan kadang-kadang saham yang iya, saya iya. beli, saya nggak ngerti ini saham apa, isinya nggak ngerti. Tapi yang saya tahu dia lagi rame, ya tadi konsepnya. Saya lapar, ya kan? Saya lagi perjalanan, di tengah jalan ada tenda biru, ya tenda biru nggak ada yang jagain nih, nggak ada penerima sumbangan di depan. Wah, saya pakai baju Iya, iya. lumayan rapi nih, datang aja, datang salaman, tanya siapa, nggak kenal, salaman aja, habis salaman makan, habis makan gimana, pulang, Iya, sebelum ditanya orang kamu siapa, pulang duluan gitu loh. Itu analoginya teman-teman, ya kan? Analoginya iya, begitu. bener, Jadi bener. makan kenyang pulang, ditanya ini Eh, siapa, eh, nggak eh. tahu, nggak Iya, kenal. iya, iya. Saya cuma lapar, saya makan. Daripada disuruh cuci piring ya. Nah, nah Oke, konsepnya oke, begitu. bener, Ya. bener. Jadi Bener, bener. benar-benar teman-teman harus paham konsepnya. Iya, Seorang scalper nggak bener. memperdulikan ini saham apa. Selama dia Mm-mm. rame, ada potensi profit, hajar. Selama udah Iya, iya, iya. kayak udah nggak ada potensinya, tinggal kabur, udah bodo amat. Tinggalin aja, udah. Mm-mm. Bye. Bye. Dah, Iya. thank you. Thank you untuk cuan hari ini. Dah gitu aja. Sesimpel itu. Oke, oke. Oke, oke, menarik, menarik banget Om Ben. Wah, gila, kita ada banyak dapat tips ya, dan juga emiten-emiten insight-insight menarik dari Om Ben, dan gak berasa udah mau sejam ini Om Ben. Gila, kita ngomongin banyak hal, dan kalau teman-teman nih yang telat ya, nonton Instagram live kita, jangan lupa nanti nonton aja via Instagramnya Sukor, via YouTube, dan juga via Spotify dari Sukor Sekuritas gitu ya, buat yang telat-telat. Soalnya tadi ada banyak yang nanya emiten-emiten yang udah kita bahas gitu, jadi nanti carinya di sana. Tadi juga ada yang nanya TA apaan? TA tuh technical analysis ya, bukan mau taman anggrek, bukan. Teman-teman. Oke, kalau gitu Om Ben boleh nggak nih sebelum saya tutup IG Live-nya, tadi soalnya ada yang nanya tentang saham-saham FCA gitu. Mungkin nanti kita boleh kali yang ngobrol khusus tentang membahas tentang saham-saham FCA, boleh nggak nih Om Ben? Buat teman-teman Cuan Troopers. Boleh sih. Nanti kita akan bahas satu IG Live ya untuk FCA Iya, ya. ya. Jadi Khusus ya. supaya teman-teman paham. FCA sebenarnya prinsipnya Eh, eh. sama sih, cuman tidak semua FCA menarik menurut saya. Begitu. Mm-mm. Nah, nanti kita bahas lebih
panjang lagi di sesi khusus ya yang bahas tentang FCA, tapi teman-teman jangan lupa follow Instagramnya Om Ben ya, dan juga bisa subscribe langsung ke Om Ben di Instagramnya, jadi bisa mendapatkan konten-konten spesial menarik untuk para cuan troopers tentunya. Oke, kalau gitu Om Ben, thank you banget buat waktunya dan juga insight-insight menariknya. Saya udah catat beberapa, ada scalping, punya beberapa akun, cari saham bergerak, lihat volume, dan juga technical analysis. Nah, ini mungkin yang bisa jadi key takeaway kita pada malam hari ini. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman Cuan Troopers dan juga Om Ben. Sampai jumpa ya Om Ben di Instagram selanjutnya. Bye-bye.